peternak entok hias dan jumbo. Halo teman-teman sobat ternak semuanya, berjumpa lagi bersama Kang Ray Official. Salam inspirasi, salam edukasi buat teman-teman sobat ternak semuanya. Pada konten kali ini Kang Ray akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya ternak entok jumbo dan hal apa yang harus dipersiapkan sebelum kita itu ternak entok jumbo. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, dan buat teman-teman jangan di skip, tonton sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lengkap pastinya. Sebelum kita ternak entok jumbo, kita harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu kita harus membeli bibit yang ori. Kita harus mengenali peternak yang jual entok jumbo itu, apakah entok jumbonya itu benar-benar ori atau hasil silangan. Hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui ya teman-teman, karena bibit ini menentukan kedepannya itu peternakan jumbo kita, entok jumbo kita itu bisa berkembang atau tidak, dan pastinya hal itu akan membuat konsumen itu puas atau tidak dengan entok kita. Dan hal yang kedua yang perlu kita persiapkan yaitu kita harus menyiapkan pakan yang bernutrisi, dimana dalam ternak entok jumbo ini agak berbeda dengan entok lokal ya teman-teman, karena kebutuhan nutrisi yang cukup pada pakan ini sangat berpengaruh pada perkembangan entok jumbo kita. Ketika kita tidak menyiapkan pakan yang bagus, pakan yang bernutrisi buat entok jumbo kita, otomatis nanti ke depannya perkembangannya itu juga kurang baik. Bahkan itu kalau buat indukan juga. Jadi sebelum kita memulai ternak entok jumbo, kita harus berpikir terlebih dahulu. Kita memanajemen pakan racikan apa yang kita berikan pada entok jumbo. Misalnya ada begatul, ada jagung, ada porsintar petelur, ada dedak kebi dan lain sebagainya. Jadi hal ini sangat menentukan sekali apakah nanti entok jumbo kita itu pertumbuhannya akan bagus atau bahkan menurun. Karena banyak sekali para peternak entok jumbo, khusus entok jumbo itu pasti ketika perawatannya itu pakannya bernutrisi. Dan jika nanti kita beli dan pergantian pakan itu, kalau pakan kita tidak bisa menyesuaikan pakan terlebih dahulu dari peternak, itu nanti perkembangannya akan menurun teman-teman. Karena hal ini sudah Kang Ray alami dulu, baru pertama kali Kang Ray ternak entok jumbo. Kang Ray datangkan entok jumbo dari Blitar, dari pusatnya dari Blitar. Dari sana itu bagus, dan di sini di kandang Kang Ray itu pakannya berbeda jauh, dan hal tersebut mengakibatkan entok jumbo itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi itu harus dipersiapkan teman-teman, karena entok jumbo ini perawatannya agak mudah sulit. Kalau kita sudah terbiasa, hal tersebut pasti akan mudah teman-teman. Namun kalau kita itu baru memulai ternak entok jumbo, itu nanti pasti ada beberapa hal, ada problem, ada kendala yang kita alami. Kenapa kok entok jumbo kita itu tidak seperti peternak-peternak lain? Nanti kalau kita sudah mempunyai pengalaman, itu nanti akan menyesuaikan dengan sendirinya. Dan buat teman-teman, poin yang ketiga yaitu kita harus merawat entok jumbo ini dengan baik. Perawatan dalam ternak entok jumbo itu beda dengan entok lainnya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang ternak entok lokal itu cukup memberi makan, minum, obat, dan lain sebagainya. Namun jika kita ternak entok jumbo, kita juga harus rajin dalam memandikannya, kita rajin merawatnya, kita melihat entoknya itu apakah dalam kondisi sehat atau stres dan lain sebagainya. Karena hal tersebut itu nanti akan berpengaruh sekali dalam perkembangan entok jumbo. Dan apalagi jika kita belum menguasai perawatan entok ini, nanti kedepannya itu problemnya itu di konsumen teman-teman. Kalau kita tidak bisa memberikan kualitas yang baik, otomatis hasil panen entok jumbo kita itu nanti akan kalah saing dengan peternak lainnya. Jadi hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, hal yang sangat menentukan nanti kedepannya bibit atau hasil panen kita itu unggul berkualitas atau tidak. Jadi buat teman-teman yang baru memulai ternak entok jumbo, kenali dulu, pelajari ilmunya, ketahui bagaimana perawatan yang bagus, yang baik dalam melakukan ternak entok jumbo ini. Dan poin yang keempat teman-teman, buat teman-teman yang baru memulai ternak entok jumbo,
Ini hal yang wajib ya teman-teman, dimana kita itu harus bisa branding nama, kita harus bisa mengenalkan peternakan kita itu ke masyarakat. Karena perlu diketahui teman-teman bahwa ternak entok hias atau entok jumbo kita itu fokus di media sosial atau di online teman-teman. Jadi kalau kita itu tidak membranding nama kandang kita, membranding peternakan kita, otomatis nanti masyarakat itu sangat sulit untuk mengenal peternakan kita. Kalau nanti kita sudah melakukan hal tersebut, otomatis masyarakat luas itu sangat mudah mencari peternakan kita kalau mau membeli bibit ataupun lain sebagainya. Jadi membranding nama ini juga sangat penting sekali buat para peternak semuanya, khususnya dalam ternak entok jumbo. Dalam ternak entok jumbo ini untuk masalah jualannya teman-teman, untuk masalah marketingnya itu juga agak-agak sulit mudah. Namun untuk ternak entok jumbo ini, jika teman-teman nanti itu sudah memasuki penghobi, otomatis teman-teman kalau nanti penjualannya itu ke pengepul atau ke pedagang, mungkin itu nanti teman-teman agak rugi karena kita sudah merawat dengan baik. Keinginan kita pasti dalam ternak entok jumbo untuk penjualnya itu di harga tinggi, karena perawatan kita yang maksimal, bibit kita yang unggul berkualitas itu sudah pasti teman-teman. Kalau kita menjualnya itu di pengepul atau di pedagang, otomatis kita akan rugi dan hal tersebut akan mengecewakan. Akhirnya teman-teman para peternak semua itu berhenti dalam ternak entok jumbo. Jadi buat teman-teman sebelum ternak entok jumbo itu harus membuat prinsip atau berkomitmen. Kita ternak entok jumbo itu dalam berbisnis atau memasuki penghobi. Namun teman-teman jika bisa mengondisikan dua hal tersebut itu nanti akan berjalan dengan baik. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing, kita akan memulai atau memasuki dari hal yang mana, dari peternak atau dari penghobi, karena hal tersebut nanti akan menentukan kedepannya peternakan entok kita. Dan poin yang terakhir buat teman-teman, sebelum kita ternak entok jumbo kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu hal yang sangat penting sekali dan wajib kita lakukan, yang dimana kita harus aktif di dalam media sosial. Perlu diketahui bahwa ternak entok jumbo ini itu 90% pemasarannya itu di media sosial. Ini khusus buat teman-teman yang menginginkan harganya standar, harganya bisa membuat teman-teman itu puas dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus aktif di dalam media sosial, khususnya di Facebook teman-teman. Kita harus aktif rajin posting, kita harus rajin melihat kondisi, bagaimana perkembangan entok jumbo ini, bagaimana pemasarannya, bagaimana dalam menjualnya agar cepat laku dan lain sebagainya. Karena buat teman-teman yang ternak entok jumbo itu khususnya yang populasi banyak, otomatis hal ini harus dilakukan dan wajib untuk kita terapkan. Karena ketika kita tidak aktif di dalam media sosial, otomatis nanti goals akhir dari pemasaran ternak entok jumbo kita itu tidak bisa tercapai. Alhasil entoknya numpuk di kandang kita, entoknya tidak laku, tidak terjual, otomatis teman-teman terpaksa atau tidak harus menjualnya ke pengepul atau ke pasar dan lain sebagainya. Hal tersebut mungkin solusi dari teman-teman yang tidak aktif atau rajin melihat kondisi di media sosial. Namun buat teman-teman yang mau memulai ternak entok jumbo harus berpikir terlebih dahulu, harus menyiapkan, kita harus wajib aktif di media sosial. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri teman-teman, karena pemasarannya itu semua sekarang di era sekarang yaitu digital atau online. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi ini teman-teman. Itu dia ya teman-teman, cara ternak entok jumbo buat teman-teman, hal yang harus dipersiapkan agar teman-teman nanti tidak kaget setelah ternak entok jumbo ternyata seperti ini, ada kendala seperti ini, problem seperti ini. Jadi teman-teman sudah mengerti atau mengetahui mulai sekarang bagaimana ternak entok jumbo agar perkembangan peternakan teman-teman itu bisa berkembang dengan baik. Itu dia, terima kasih buat teman-teman semua. Sebelum tinggalkan video kali ini, tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang dunia bisnis, dunia peternakan pastinya. Itu dia, terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi dari Kang Roy Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.